بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنعم الله. Sebelum kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-20, bab jami', bab yang mengumpulkan beberapa riwayat seputar masalah salat. Sebelumnya, pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang ditujukan terkait dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba' bahwasanya Rasulullah SAW ingin menikahi seorang wanita, maka beliau memerintahkan memutus seorang wanita yaitu Ummu Salamah untuk melihat perempuan tersebut sampai akhir hadis. Disebutkan dalam pertanyaan, dikeluarkan Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak, dan dia mengatakan ini adalah hadis yang sahih sesuai dengan kriteria Muslim ila akhirih. Setelah saya cek riwayat ini barakallahu fikum, secara sanad yang disebutkan dalam Al-Hakim rahimahullah, zahirnya sahih. Tapi ternyata sanad hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai sanad yang diperselisihkan, dan yang rajih, yang sahih adalah mursal. Mursal itu ialah hadis yang terputus sanadnya, terputus isnadnya, nggak nyambung sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga isnadnya dikatakan dhaif. Dan di antara yang membaikkannya ialah Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Silsilah Ad-Dhaifah, sehingga dhaif. Sehingga karena dhaif, maka terkait dengan bab pernikahan yang di situ ada syariat untuk nazar, melihat wanita yang dizinakan. Maka dalam bab melihat yang dizinah, ini sebatas melihat perkara-perkara yang cukup bagi dia untuk mengetahui perempuan tersebut. Tidak perlu untuk melihat yang lebih detail, dilihat rukuknya, dilihat awalnya yang sudah dalam ini, diketahui giginya, aroma mulutnya, kemudian bagian telapak kaki, mata kaki dan segala macamnya dengan detail yang rinci seperti itu. Tidak perlu. Bab dhaif riwayat. Sehingga cukup dipandang bagian wajah, kemudian telapak tangan, bawah kaki, cukup. Maka ya jangan lebih daripada itu. Kalau kamu suka teruskan, dan suka ya sudah. Gitu ya. Saya. Nah, ini pertanyaan yang mana? Sekarang kita bahas hadis yang berikutnya, hadis yang ke-117.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dia berkata, kunna natakallamu bis salat. Kami dahulu di awal salat berbicara dalam salat. Yukallimur rajulu minna sahibahu. Seseorang di antara kami mengajak bicara temannya. Wa huwa ila jambihi fi shalah, padahal dia di sampingnya dalam salat. Betul, sambil salat ngobrol sama teman sampingnya. Ya apa aja lah yang sampaikan di ngobrol dengan teman sampingnya. Hatta nazalat hingga turun ayat yang disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-238. Allah mengatakan hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya pelihara salat lima waktu dan khususnya as-salatul wusta, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan kunut, yang dalam keadaan panjang dan diam, tidak berbicara. Kata yang saya ketika itu, fa'umirna bis-sukuti, kami pun diperintahkan untuk diam dalam salat, wa nuhina 'anil kalam, dan kita dilarang untuk berbicara. Indah, selesai hadis ini. Hadis ini barakallahu disebutkan oleh Al rahimahullah taala untuk menjelaskan bahwasanya berbicara di dalam salat selain bacaan Quran, selain doa salat, banyak berbicara dalam salat dengan sengaja itu membatalkan salat tersebut. Banyak membatalkan salat itu dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama berdalil dengan riwayat beliau. Dengan sengaja. Tetapi kalau kemudian dia berbicara tanpa sengaja, lupa kalau lagi sholat, nggak tahu lagi melakukan apa, sholat bicara, lupa dia, maka tidak bakal sholatnya dikarenakan kelupaan yang menimpa dia. Dan sebenarnya dalam riwayat ini para ulama itu tindakan para sahabat yang pernah berbicara dalam sholat itu di awal Islam, dan hukumnya sudah dihapus, dimansuh dengan turunnya ayat Al-Baqarah ini. Hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka tidak lagi diperbolehkan untuk berbicara ketika itu. Kemudian terkait dengan berbicara ini ada klasifikasi di kalangan para ulama. Masalah bicara ini ada klasifikasi di kalangan para ulama. Yang pertama, dia berbicara dengan sengaja. Tapi dia berbicara dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan salat. Dia berbicara dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan salat. Salatnya batal dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, seseorang yang berbicara dengan sengaja, tetapi untuk kemaslahatan salat. Bicara dengan sengaja, tetapi untuk kemaslahatan salat. Misalnya,
Maksudnya ya, imamnya ini ada yang lupa. Ingatkan Allah, nggak sadar. Subhanallah, nggak paham imamnya ini. Subhanallah, nggak paham. Akhirnya dia bilang, Pak Imam, sujudnya kurang. Nah, gitu. Paham ya? Sujudnya kurang. Dia berbicara dengan sengaja, tapi untuk kemaslahatan sholat, untuk mengingatkan imamnya, kamu tuh kurang sujudnya. Diingatkan basket sekali-kali apa-apa, sehingga dia berbicara. Di sini ada beda pendapat di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang sahih, pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan batal. Yang ini juga batal sholatnya. Seperti ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama batal sholatnya dengan hadis yang tadi disebutkan. Sehingga kalau dia bicara dengan sengaja, baik untuk kemaslahatan sholat pun tidak, apa bukan batal. Yang batal yang mana? Yang berbicara tadi. Paham ya? Yang bicara tadi. Itu batal. Iya atau tidak? Dia berbicara dalam sholat dengan sengaja, tetapi jahil tidak mengerti hukumnya. Dalam keadaan dia jahil tidak mengerti hukumnya. Jadi nggak ngerti kalau bicara itu bikin pada sholat, nggak paham. Jika dia bicara dengan sengaja, dikarenakan jahilnya dia, bodohnya dia tentang hukum tersebut. Ini sudah dikatakan batal sholatnya. Dikatakan batal sholatnya. Ini tidak kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama batal sholatnya. Tinggal yang keempat, apa ini? Karena lupa. Berbicara di dalam sholat karena lupa. Kalau lupa, maka pendapat ini sahih, sholatnya sah. Sholatnya sah dikarenakan kelupaan dia tidak masalah. Ini pendapatnya mayoritas para fuqaha. Baik, ini terkait dengan masalah berbicara. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan yang lain yang diangkat oleh para ulama. Bukan masalah ini. Yaitu hukum tertawa dalam sholat. Ini di antara masalah yang akan. Hukum tertawa di dalam sholat. Baik. Ini mungkin apa namanya? Ya mungkin. Dalam sholat dan menyaksikan perkara yang menggelikan begitu sehingga dia tidak tahan tawa di dalam sholatnya. Bagaimana hukumnya? Kalau terkait dengan tertawa, maka seluruh ulama sepakat sholatnya batal. Seluruh ulama sepakat sholatnya batal. Paham ya? Batal. Pertanyaan saya ada, apakah wudunya sudah batal? Sudah. Jawabannya, kalau sholatnya batal, jelas. Tapi apakah wudunya sudah batal? Sehingga dia harus wudu lagi. Disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan al-qahqahatu fi shalah tunqidul wudu. Bil maknanya, orang yang tertawa terbahak-bahak dalam sholatnya itu batal wudunya. Ada riwayat seperti ini. Iya.
Gimana kan? Kalau sahih, batal. Kalau nggak sahih, ya beda. Nanti siapa itu bermati? Ayo. Jawabannya adalah hadis tersebut baik. Tanya, hadis yang menyebutkan tertawa dalam sholat membatalkan wudu itu baik. Sehingga yang betul sholatnya batal, wudunya tidak. Tanya, tidak. Sehingga kalau ada orang yang tertawa dalam sholatnya, dia batal sholatnya. Tinggal dia mengulangi lagi, sholat parah. Itu tertawa. Sekarang apa hukumnya tersenyum dalam sholat? Tertawa kan keluar suaranya. Sekarang senyum, tersenyum, mesem. Apa hukumnya tabassum fi shalah, tabassum dalam sholat? Kenapa? Tersenyum yang betul. Tersenyum beliau. Masa ada keterangan begitu saja. Batal apa enggak? Enggak batal. Enggak batal. Ada pendapat yang mengatakan batal dengan alasan tabassum, senyum itu dihukum sama dengan dhahik, tertawa. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran ketika menceritakan tentang Rasulullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ketika mendengarkan suara semut, ngerti bahasa semut. Di dalam Al-Quran, tatabassama dhahikan min qawliha. Tatabassama dhahikan min qawliha. Beliau tabassum, tersenyum tertawa mendengarkan ucapan. Dari ayat ini dipahami oleh mereka tabassum, tersenyum itu sama dengan dhahik, tertawa. Berarti orang yang tersenyum dalam sholatnya sama dengan tertawa dalam sholatnya. Alias iya. Gitu ya. Jawabannya barakallahu yang sahih. Tabassum, tersenyum itu dua macam. Ada tersenyum yang sampai membuat dia tertawa. Ada tersenyum biasa, tidak membuat dia tertawa. Kalau senyum itu membuat dia sampai tertawa, batal salatnya. Itu yang disebutkan dengan ayat ini. Tatabassama dhahika min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum. Pada senyumnya itu membuat beliau tertawa setelah itu. Batal salatnya. Tetapi kalau senyum saja tidak ada unsur tertawanya, senyum biasa tertawanya tidak batal. Sebab tidak ada suara yang keluar sedikit pun. Dari masuk untuk tersenyum tidak batal. Ini pendapat yang sahih. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang apa hukumnya dengan dalam salat? Kenapa Pak? Apakah setiap yang keluar suaranya batal? Sebelum saya bahas materi ini, sekarang apa hukumnya menangis dalam salat? Nangis itu dapat suaranya. Nangis Pak, apalagi sampai seduhan begitu ya. Untuk nangis dia dalam salatnya keluar suaranya. Nangis betul. Tidak batal. Kenapa dikatakan Rasul dan para sahabatnya Sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya mereka semuanya biasa menangis dalam salat. Kenapa?
Tanya bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain kata para sahabat Rasul ketika sholat biasanya ada gemuruh kayak gemuruhnya periuk yang lagi mendidih air. Suara lantian tangan dan sholat. Tidak apa-apa. Keluar orangnya. Itu masalah menangis. Kembali lagi yang tadi. Sekarang apa pokoknya dalam sholat? Keluar orangnya. Gimana? Ya. Kalau dia dalam taklim tidak apa-apa. Sekarang dia dalam sholat ini gimana? Kalau karena penyakit tidak Masa ada penyakit yang diorang ya masuk lain satu lain deh. Lain kan? Nah, apa satu sama berdiri. Lain. Kalau satu coba. Barakallah. Iya. Iya, kalau itu gimana hukumnya? Boleh. Kalau nggak ada kemaslahatan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak bolehnya sampai kata kalau nggak. Kalau tanpa kemaslahatan, apa? Dia macam sudah tadi biasanya enggak dia gimana Pak? Itu andil Pak. Sengaja Pak, enggak ada lebihan, enggak sengaja itu. Sengaja kan? Iya, itu ada kondisi kemaslahatan lah ada. Karena penyakit itu ya, iya. Bukan satu. Dia kan bilangkan ada sesuatu di orang dia. Tidak apa-apa. Kayak tadi, sekarang lagi sholat sunnahnya. Ada tamu mau masuk. Waktu itu. Dengannya itu untuk kasih isyarat bersama. Ini ada orangnya, jadi mungkin lagi sholatin. Atau nyantai imam, nyantai imam. Imamnya ini kok kemudian gerakannya ayo nggak penampilan, buat sini, buat segala macam. Artinya itu kemaslahatan dalam sholatnya. Kemaslahatan itu. Jadi gimana? Kata. Iya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada dalil yang menunjukkan akal? Jawabannya? Kalau berbicara dalil, tidak ada dalil sedikitpun yang menjelaskan tentang bahasannya. Dibahas oleh para ulama itu dikiaskan dengan bicara. Apakah dalil itu tadi sama dengan bicara? Apakah itu? Jawabannya dirinci. Kalau definisinya itu sesuatu yang dipahami, dia mengeluarkan suara dalam definisi dan dipahami maknanya, maka lebih baik tidak. Tentu kalau definisinya tadi dikatakan sebuah kemaslahatan karena Al-Quran
banyak atau bagaimana gitu. Misalnya, kalau misalkan dengan niatan untuk negur imam, cukup dengan tasbih. Dengan niatan untuk memberitahu kamu lagi sholat, cukup dengan mengeraskan suara takbirnya atau suara bacaannya. Sehingga lebih tepatnya hal-hal seperti ini untuk jangan dikerjakan kecuali betul-betul karena namanya mengeraskan diri. Paham ya? Masalah yang terakhir sebelum kita pindah pada hadis berikutnya. Apa hukumnya membaca Quran dengan niatan untuk memberi peringatan? Pawarnya, dia lagi sholat ini, lagi sholat, ada tamu tutup pintu, dari istrinya, atau siapa pun dikatakan, dia lagi sholat, maka dia membaca Al-Quranul Karim yang dalam ayat itu ada perintah untuk orang yang masuk. Dan mengatakan, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khuruj. Tujuan dia bukan semata-mata baca Quran dalam sholat, tapi tujuannya untuk mengingatkan tamu tadi, silakan masuk. Saya kata-kata ayat, udkhuluha bisalam, silakan masuk dengan sejahtera. Maunya dia mau apa? Udkhul. Moga masuk. Tadi pakai baca ayat. Udkhuluha bisalam. Ya mestinya baca Quran Pak. Ya gitu lah. Dan tamunya paham. Udkhuluha bisalam. Ayatnya bukan itu masuk. Apa hukumnya? Jawabannya hukum kalau dinyatakan batal dan batal. Sebab yang dia baca adalah ayat Al-Quran. Tetapi itu tidak pernah dicontohkan Rasul dan para sahabatnya. Maka lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Masya Allah. Ini beberapa permasalahan seputar masalah berbicara. Saya lain yang kita ambil di sini dalam hadis ini ya kawan. Hadis ini berikut ayat Al-Baqarah yang disebutkan dalamnya ada perintah untuk menjaga sholat 5 waktu. Pengertian menjaga ini ialah melaksanakannya sesuai dengan tata cara Rasul alaihi wasallam. Terkait dengan waktunya, terkait dengan kaifiah sholatnya. Secara khusus disebutkan dalam ayat ini perintah untuk menjaga as-sholatul wusta. As-sholatul wusta. Sholat apa itu? Sholat. Pernah kita bahas sebelumnya? Jauh sebelumnya pada pembahasan tentang masalah waktu sholat, disebutkan hadis yang sangat jelas, as-sholatul wusta, sholat. Disuruh menjaga sholat waktunya tepat waktu sesuai dengan kaifiah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan berikutnya ayat ini memerintahkan kita untuk kunut dalam sholat. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan kunut. Perintah kunut dalam sholat. Sekarang apa makna kunut dalam ayat ini? Bagaimana? Supaya kita paham bahwa ternyata lafaz kunut di dalam ayat atau hadis itu memiliki makna yang sangat banyak. Tidak cuma satu makna kunut subuh. Ternyata maknanya itu banyak. Di antaranya
Buka tulisan dulu. Di antara makna kunut yang pertama ialah al-qa'ah. Kunut dimaknakan dengan taat. Makna yang kedua, kunut dimaknakan dengan khudu', ketundukan. Ketundukan. Yang ketiga, kunut dimaknakan dengan al-iqrar bil ubudiyyah, ikrar janji setia untuk ibadah. Ikrar untuk ibadah. Itu kunut. Yang berikutnya, kunut juga dimaknakan dengan doa. Doa, kunut. Ini dipahami oleh orang Indonesia ini. Doa, kunut. Ini doa. Makna yang lainnya lagi, kunut dimaknakan dengan tulul qiyam, panjang berdiri dalam sholat. Panjang berdiri dalam sholat. Dan makna yang lain ialah kunut dimaknakan dengan sukun, diam. Diam, tidak berbicara dalam sholat. Berapa itu semuanya? 6 banyak. Ada ayat ini yang dari kata itu makna yang terakhir. Perintah kunut dalam ayat ini perintah diam dalam sholat. Tidak diperbolehkan untuk berbicara. Paling ini sengaja kita bawakan supaya kita paham. Tidak semua hadis yang di situ disebut kata-kata kunut pasti mengandung makna doa kunut. Jangan lupa. Untuk mengetahui salah satu dari makna-makna tadi itu harus ada penjelasan lain. Banyak kata-kata kunut dimaknakan dengan salah satu dari 6 makna tersebut di atas harus dengan keterangan lain. Untuk memastikan mana ada makna adalah itu. Contoh sekarang ini Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Ini kita maknakan apa? Diam dalam sholat. Sebab ada sebab nuzulnya. Akhirnya dia, asbab nuzul mereka para sahabat dulu pernah berbicara dalam sholatnya. Jadi dengan turunnya ayat ini diperintahkan untuk diam, tidak boleh bicara. Menunjukkan yang namanya kunut dalam ayat ini adalah diam dalam sholat. Belum ada keterangan yang lain. Cerita ini. Contoh yang lain disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arradhuka qala ta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syahran. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kunut selama sebulan. Maknanya apa ini? Tahunya doa. Kok nggak diem? Tahunya doa. Disebutkan dalam lanjutan hadis itu yaj'u ala i'lin wa ladwan. Beliau kunut selama 1 bulan dan mendoakan kejelekan untuk desa Ri'lun dan Ladwan. Peristiwa pembunuhan 70 Qarib yang diutus Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan lafaz kata-kata kunut dalam sebulan maknanya adalah doa kunut. Ini namanya kunut apa? Kok sampai sebulan? Ini namanya kunut apa? Diam aja. Disebut dengan kunut nazilah. Kunut dikarenakan suatu peristiwa yang menimpa kaum muslimin, baik isian doa kebaikan untuk kaum muslimin atau doa kehancuran untuk orang-orang kafir. Kunut nazilah itu tidak khusus untuk subuh, maghrib, isya, itu semuanya kunut.
Sekarang ini program ini, apakah ada dalilnya yang menunjukkan Rasul subuh? Akhirnya mereka kunut akhirnya. Apakah ada dalil yang menunjukkan Rasul kunut subuh? Pak Haji Musa. Oh, gimana Pak Haji Musa? Apakah ada dalil yang menunjukkan Rasul kunut subuh? Tidak ada. Disebutkan jalan Sunan Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-subha hatta faraqa dunya atau qala radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihi wa alihi wasallam kunut subuh sampai meninggal dunia. Gimana Pak Haji Musa? Rawahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Gimana Pak Haji Musa? Ada dalilnya. Rujukan yang paling gampang. Bulughul Maram. Disebutkan di Bulughul Maram tentang masalah ini. Bulughul Maram tahu ya? Tahu semua muslim ngerti Bulughul Maram. Di Bulughul Maram disebutkan hadis ini yang menunjukkan Rasul kunut subuh sampai mati. Oh. Iya sih Ustaz. Oh, ngerti nol itu jengkor. Gimana? Gimana? Nggak tahu ya. Kecil. Gimana Pak? Mbak, sudah gimana Pak? Iya, ada kemudian jenengan kalau subuh. Oh berarti. Dulu pernah bersubuh sekarang berhenti. Coba, sama-sama. Nah, sekarang kalau subuh, kunut orang ada permasalahan. Bukan kunut nazilah ini, kunut subuh. Kunut subuh. Itu baca Allahumma inna fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barakna fi ma afayt wa qina syarra ma qadayt. Terus itu bagaimana dengan riwayat ini? Riwayat ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cukup harus. Gimana Pak tadi? Oke, berbohong. Baik. Mantap ya. Masya Allah. Ya dari hadis dari Rasulullah. Nah, kita mengatakan hadis ini perlu ditinjau sanadnya. Dengan dua kemungkinan ya. Ketika dicek, ternyata hadis ini dhaif mungkar. Kenapa dhaif? Dikarenakan di sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Mahan. Abu Ja'far Ar-Razi, dia dhaif. Kenapa dikatakan mungkar? Dikarenakan hadis ini disebutkan oleh para ulama termasuk hadis mungkarnya Abu Ja'far ini. Padahal hadis mungkar itu sangat parah sekali, tidak mungkin diapa-apakan. Karena dhaif maka tidak ada pengkhususan kunut subuh.
Beneran? Yang pertama. Jawabannya betul. Anggap kalau seandainya hadisnya sahih, kalau seandainya sahih, pada dia baik. Kalau kita mengatakan kalimat qunut itu memiliki banyak makna, memiliki banyak makna, tidak satu makna doa qunut. Sebenarnya, kalaupun sahih, maka makna Rasul qunut subuh sampai mati itu maknanya ialah ulul qiyam, panjang dan lama berdirinya kalau Rasul itu. Tidak dilakukan dengan doa qunut. Kau dari mana? Iya. Disebutkan dalam riwayat yang sangat banyak dalam Bukhari Muslim dan yang lainnya, Rasul itu kalau Rasul membaca berapa ayat? 100 sampai 200 ayat. Kalau subuh itu membaca 100 sampai 200 ayat. Artinya apa? Pendek atau kan? Kok salah? 60 halaman, 60 sampai 100 ayat. Pendek apa ya? Panjang. Orang Indonesia juga sekolah ayat berapa orang rata, lagi 60 ayat, 100 ayat, panjang. Itu namanya apa? Ulul qiyam, panjang berdirinya. Itu salah satu makna qunut. Intinya apa? Kalau dikatakan sahih riwayat itu, maka maknanya bukan doa qunut, tapi panjang berdiri ketika Rasul. Dari sini para hukum kepada kita tidak disyariatkan melaksanakan secara khusus doa qunut dalam sholat subuh. Itu tidak ada hadisnya. Mulai ini. Nah, ini hadis yang ke-117. Ada yang menanyakan apa saya teruskan hadis yang berikutnya? Ada yang menanyakan apa saya teruskan hadis berikutnya? Apa? Menyangat siapa? Iya. Karena kusuk. Loh kok bisa sampai 9 uji ya? Karena melihat orang yang sakit. Loh kok bisa ya? Jadi sholat sambil tiap hari. Wah itu harus dicek ulang itu. Bagaimana yang menyesatkan itu cek lagi. Kalau itu karena khusyuk tidak mungkin. Kenapa? Orang itu kalau khusyuk dalam sholatnya itu bukan cenderung tersenyum, tapi cenderung menangis. Khusyuk terus. Itu cek lagi orang ini. Jangan-jangan ada. Pertanyaannya, akal atau tidak jawabannya? Bersemata-mata tersenyum. Tapi cerak, sama siapa kok? Cerak tinggal gitu. Khusyuk, saya lagi khusyuk sholat. Khusyuk itu bukan ditandai dengan senyum. Apa ya? Ada? Ada kok. Kalau ada ayat yang disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada tiap mulai. Ketika melewati ayat-ayat ada, dia bertahun dari atas. Ketika melewati ayat-ayat rahmat, ayat-ayat pahala, kabar gembira dan segala macamnya, dia memohon kepada Allah akan fadilahnya, keutamaannya untuk mendapatkannya. Doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu kata senyum menghayati. Kalau ya khusyuk itu bukan cenderung tersenyum, tapi cenderungnya ialah menghayati menangis.
Roy, bisa teruskan yang berikutnya. Nah itu kablah. Sholat itu diminta tadabbur. Maksud dia mentadabburi apa yang dia baca, mentadabburi bacaan imam, khusyuk, begitu dia. Ya kok ngelamun itu? Ngelamunnya ke bawah lagi. Ngelamun bayangkan berjualan tadi terus. Jadi kan itu bablah. Saya katakan ada pembagian sokong syarif kalau tidak yang bertemu terangkan tadi itu bagaimana rincian ini. Nah, jadi kebablasan mengurangi kekhusyuan sholatnya dia. Jangan ulangi lagi. Iya. Selalu masuk lagi sholat ini, masya Allah. Yang namanya gangguan sangat. Perkara-perkara yang sebelumnya nggak terbaik di benak kita dan kita lupakan muncul dalam sholat. Perkara yang sudah kita ingat lupa dalam sholat. Malah ingat-ingatnya. Allah itu namanya. Nah, ini ilmu disisipkan. Ini ilmu dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ilmu godaan setan dari kesalahan. Ceritanya ini kisah disebutkan oleh ulama kita dalam kitab Al-Uqala. Kitab Al-Ajiyah Ibn Jauzi menceritakan tentang kesehatan Abu Hanifah rahimahullah. Jadi ceritanya ada orang siapa kalau Abu Hanifah mengeluhkan barang berharga yang hilang. Hilang barangnya, tapi mengeluhkan kepada Abu Hanifah. Ini kan alim besar. Barang hilang kok tanya sama ulama itu. Itulah masyarakat. Banyak. Wahai Abu Hanifah, saya salah. Apa? Saya ini lupa naruh barang kesisal. Harus gimana? Lupa besar sangat utuh berharga barang kita. Gimana solusinya? Nah, iya. Kata Hanifah nanti malam kamu bangun sholat yang mulai. Ya. Oh iya. Tahu mana? Malam bangun dia bangun dulu jam mulai. Saat belum 2 rakaat sudah diganggu sama setannya. Barang kamu itu di sini. Selesaikan sholatnya langsung dicari ke tempat tadi itu ketemu. Ini kan kalau bertanya, biasanya lapor ke Abu Hanifah. Ya kalau saya terima Abu Hanifah, harus ketemu. Tadi kalau saya sholat langsung ingat langsung saya cari ketemu. Kata Abu Hanifah, ya Ustaz dia ini gimana kan? Terus kamu yang mulai ini. Disebutkan yang mulai itu sudah ketemu barangnya. Alhamdulillah, bentuk syukurnya kamu teruskan yang mulai bisa kritis. Setelah ini ya, rokat belum selesai tapi dia ketemu barangnya jujur dia. Allah. Nah itu dia, masalahnya dia sholatnya mencari barang. Allah. Gimana? Tiga. Makmumnya. Ya enggak. Yang mereka sekarang ini, menusuk sekarang ini, ya enggak. Kita tidak bisa mengatakan mereka hafal sholatnya. Dikarenakan mereka ini
meyakini adanya syariat ulun subuh dan dinisbahkan kepada mazhab Syafi'i. Karena walaupun ternyata mahal itu. Artinya kalau mereka berbuat demikian dikarenakan ada unsur takwil, bukan sengaja mengada-adakan itu. Apa itu? Artinya tidak paham orang, tetapi secara syar'i tidak kita lakukan. Tidak ada masalah. Kita di belakang imam seperti itu tidak ada masalah. Sah sholatnya. Yang dibahas oleh para ulama ikut kunut atau kasih. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan saya pribadi coba mengatakan yang kedua tidak diikuti dikarenakan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dia telah berkenyataan amin, amin, amin. Nengok kuduna sampai berkanya selesai kunut dan proses. Padahal pilihan sisi para ulama bagi mereka yang melakukan unsur itu tidak ada syarat mengamalkan. Hanya imam yang membaca Allahumma hdi man hadait sampai tanpa ada amin, tanpa ada amin katakan. Membaca tidak. Karena kemudian sudah kita dengar cukup pada Allah liman hamidah. Kita baca doa tidak, mereka bisa diulang-ulang atau dibaca tiga yang panjang. Karena mana doanya? Ada yang pendek, ada yang ulang-ulang. Tak boleh melambung. Dalam sholat ada kesulitan. Tak boleh melambung. Terus ulang-ulang. Iya, ketika contoh waktu panjang sujudnya, panjang rukuknya, panjang itu ulang-ulang terus ada. Gak boleh melambung, gak boleh diam. Terus ulang-ulang sampai imamnya bergerak dengan gerakan. Benar, yang kita baca itu doa-doa yang ada turunannya ketika itu. Ketika itu sudah baik, tidak terus. Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Terus. Kalau rukuk, ya kita ulangkan doa-doanya. Alhamdulillah, atau doa yang lain yang untuk terus. Kemudian daripada dengan doa tasbih Allah, dan tasbih ketika kita jalan. Sama, ulang-ulang doa. Ada waktu 20 menit. Lanjut. Lagi yang tanya. Iya. Lain salah benar sama syekh. Ia sebagai Rasul doa untuk mendoakan kejelekan orang Quraisy. Itu pun kajilah. Bermajilah. Iya. Jadi Rasul ketika itu di beberapa kejadian. Kalau yang terkait dengan ini itu ketika beliau mendoakan kejelekan untuk orang Quraisy. Terus bermajilah begitu turun ayat yang menerangkan kepada Rasul kaum tidak ada gunanya itu. Dan orang-orang yang kamu doakan itu ya itu kan bukan para urusan ini, urusannya
Dia pernah sudah berapa subuh? Berapa subuh? Kalau subuh memang pada akhirnya tidak melaksanakan subuh dalam artian yang mau dilakukan. Pertanyaan yang lain? Apa teruskan materi kedua? Yang berikutnya? Hah? Lanjut. Satu lagi. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله تعالى عنهما dari Abdullah bin Umar dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza ishtadda al-har fa'abridu 'an as-salat apabila panas itu sangat menyengat idza ishtadda apabila sangat al-har panasnya udara fa'abridu 'an as-salat maka dinginkanlah dari salat artinya tunda sholat sampai waktu dingin. Fa'inna syiddatal har min fayhi jahannam sebab panas yang amat sangat itu termasuk uapnya jahannam. Uap termasuk uapnya neraka jahannam. Indah, masya Allah. Baik, hadis ini berbicara tentang masalah al-ibrad bis-shalah. Al-ibrad ialah menunda waktu sholat sampai dingin, sampai udaranya dingin. Namanya al-ibrad. Baik, di sini ada beberapa permasalahan yang diangkat. Apa hukumnya ibrad tadi? Apa hukumnya menunda sholat? Karena cuaca yang sangat sampai ini. Apa hukumnya? Jawabannya adalah pendapat yang begini, hukumnya sunnah tidak wajib. Hukumnya sunnah tidak wajib. Ini pendapat mayoritas ulama sunnah. Dihukum sunnah dikarenakan pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat zuhur ketika cuaca yang amat sangat panas di awal waktu sampai sahabat itu meletakkan kainnya di bagian sidahnya. Ketika sujud, imam masuknya itu kalau begitu dipakai untuk alat sujud. Saking panas. Bagaimana? Dua dikatakan adalah hadis 121 lebih dan 120 lebih. Itu menunjukkan sunnah. Sunnah. Baik, apa yang berikutnya? Sunnah ibrad ini untuk semua sholat ataukah tertentu saja? Jawabannya adalah sunnah ini khusus untuk sholat zuhur. Untuk zuhur saja. Alasannya disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan abridu bi-dhuhr. Abridu bi-dhuhr. Tunda sholat zuhur sampai cuaca agak dingin, kata Rasul. Bahkan zuhur. Sehingga khusus untuk zuhur saja. Sholat yang lain
masuk walaupun udaranya agak panas. Nama Ahmad dari yang lain menyebutkan kata-kata zuhur. Dan baik. Apakah Jumat juga masuk padanya? Jumat itu kan waktu zuhur ya. Setelah Jumat, waktu zuhur. Bedanya kalau selain dari Jumat namanya zuhur, kalau sholat Jumat. Pertanyaannya, apakah boleh disunahkan menunda Jumatan sampai cuaca agak dingin? Jawabannya, pendapat yang sahih walaupun tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan yang disebutkan dalam hadis adalah zuhur, bukan Jumat. Zuhur bukan Jumat. Ini pendapatnya mayoritas ulama kita. Pendapat mayoritas ulama kita. Jumat itu tidak masuk, khusus untuk zuhur. Pertanyaan berikutnya, apakah ini berlaku untuk negara panas ataukah juga berlaku untuk negara dingin? Di dunia ini kan ada pembagian wilayah negara ya, ada negara yang bersama negara panas, ada negara dingin, ada negara tropis. Apakah ini berlaku untuk negara-negara yang memiliki musim panas saja, ataukah juga berlaku bagi negara-negara lain yang tidak memiliki musim panas, tetapi kondisi zuhurnya ketika itu sangat panas? Jawabannya barakallahu yang sahih, hukum ini berlaku untuk semua negara. Berlaku untuk semua negara. Lafaznya umum. Tapi ingat, dengan ketentuan ada syiddatul har, panas yang amat sangat luar biasa. Kalau di Indonesia ini daerah mana yang panas? Oh, panas ya? Panas sekali. Oh, yang kena garis itu panas ya? Panas terusnya enggak teratur. Panas. Pontianak, apalagi Surabaya panas. Nusa Tenggara, wilayah NTT sana, NTT ini mana ya Pak? Panas. Mana lagi yang panas? Ada wilayah panas itu ada yang saya. Mana lagi ya? Nah, tadi kan dulu. Itu kalau ketika zuhur merasakan panas yang sangat, maka itu tidak sampai menjelang sebenarnya sangat agak ini. Lalu kalau kemudian daerahnya panas seperti masjid Asia Kabir, ya tidak masuk. Ya berangkat ke masjid, masuk masjid Asia. Jadi awal waktu. Ini berlaku untuk semua negara, semua tempat, semua wilayah yang merasakan syiddatul har, panas yang sangat. Baik, ini masalahnya. Takkan gambarannya. Yang dimaksudkan dengan riwayat ini adalah apabila datang waktu dulu, ternyata cuaca itu sangat panas kan, di luar biasa. Maka dalam Islam diperbolehkan ditunda zuhurnya sampai dingin. Sampai dingin. Ini termasuk kemudahan. Pertanyaannya, sampai dingin itu sampai kapan? Sampai kapan? Jawabannya adalah pendapat yang paling sahih terkait dengan sampai kapan dinginnya itu. Jawabannya ialah sampai bayang sesuatu sama dengan tingginya. Artinya sudah hampir masuk waktu asar.
Sehingga prosesnya nanti begitu selesai waktu selesai zuhur tidak lama masuk waktu asar. Sama sudah begitu secara dingin langsung diqomati kita sebelumnya bagaimana ada diqomati kemudian zuhur tidak lama masuk waktu asar langsung azan maka dan mengerjakan sholat. Itu namanya al-ibrad, menunda waktu zuhur sampai asar. Ini hukumnya sunnah tidak wajib. Alhamdulillah untuk di tempat kita ini tidak sampai mengalami kondisi yang seperti ini. Ya. Siapa bilang? Di wilayah mana? Di zaman dahulu belum ada AC, belum ada tekel yang kaki panas, menggunakan pasir biasa. Iya, paspol, panasnya itu betul-betul merata. Apalagi masjid cuma dikasih ayam-ayam bambu, kayak zaman dahulu dulu. Itu panas. Kalau sampai imamahnya taruh di lantai sujud. Banyak untuk zaman sekarang ini belum bisa diterapkan. Hatta di Madinah, masuk di Nabawi, karena empuk. Walaupun panas yang luar biasa, masjid masuk ke Masjidil Haram, walaupun di pelataran Ka'bahnya yang tanpa atapnya. Sebenarnya dikarenakan lantainya itu lantai yang anti panas. Muzilul hararah, sujud diinjak, tapi kepala kita yang kepala semua. Sekarang nggak pakai. Sehingga untuk sekarang ini belum bisa dilakukan. Bukan berarti diadakan, tapi berlaku untuk tempat-tempat yang mungkin mengalami kondisi seperti ini. Maka kita rukhsah untuk menunda waktu. Ngomong sekalian, artinya sekarang belum diamalkan dikarenakan belum ada sebabnya. Sebab sunnahnya belum jadi. Surabaya panas, masuk apa ya? Masjid ini, ini di mana-mana kayak gitu. Buat itu cilik penting, ada yang tak berlaku. Ada keluar. Nah, al-muhim ini merupakan kemudahan-kemudahan dalam Wallahu ta'ala shawab. Ini dua hadis yang kita baca dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas hadis yang berikutnya lagi 119. Ada yang bertanya kan? Sebelum kita tahu. Itu khurafat. Antum kalau membaca buku sejarah Mekah, sejarah Masjidil Haram itu disebutkan peletakan lantai itu bukan zamannya Nabi dulu, belum lama, beberapa puluh tahun yang lalu. Teknologi memang dibikin lantai, dikasih langsung dengan tulisan lantai penghilang panas. Sebenarnya al-muzil lil haram. Saya beli semua. Buku tebal begini secara Mekah. Tak buka secara ketika dulu belum dipercaya kalau ada fotonya. Ini proses penekelan belum selesai, ada fotonya. Dikasih keterangan. Tekelnya itu ialah keramik atau tekel penghilang panas. Bukan nama surga, Pak. Surga apa gimana? Gimana? Masalah sholat dilakukan. Melakukan sholat itu bagus. Tapi yang masalah hujan yang bisa membuat kita boleh. Kan yang dijelaskan ini hujan. Yang jelas hujan yang sangat keras. Yang juga termasuk disertai dengan angin yang sangat kencang. Juga termasuk yang jelas disertai dengan hawa yang dingin ketika sore.
Ini sebenarnya nggak pakai istilah lagi, semuanya sepakat. Itulah bentuk hujannya ada rusuh masih. Terus, apalagi dari angin yang kencang, apalagi subuh-subuh hawanya. Semuanya sepakat itu rusuh, nggak boleh jamaah, nggak boleh rusuh nggak jamaah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau hujannya itu tidak seperti itu? Jam-jam AM kayak gini Pak, kayak gini ya. Nah, gerimis gini, ini jalannya. Awet gitu gak ada kan udaranya. Kayak gitu. Dibilang berhujan terus, dibilang ada angin, dibilang ada angin kencang, adem, jangan terlalu adem lah. Nah, ini gimana ini? Ini diistilahkan. Statusnya itu berkaitan dengan ada yang satu riwayat. Nah, di sini sahih atau hadis. Disebutkan dalam sebuah hadis terjadi di zaman tadi ada salah seorang sahabat. Itu pulang dari masjid. Tentu lagi caranya. Bahkan ketika itu tanah tidak becek. Begitu dia pulang, salah di rumah, datang waktu salat berikutnya. Salah di dalam tadi ada salah sahabat dan seperti ini tidak masjid. Kita yang sama anak-anaknya, kenapa mau berangkat ke masjid? Karena rusuh. Kan nggak terus kebarannya. Dikatakan dulu kami di zaman Rasulullah SAW melakukannya dalam keadaan di bulan Ramadan tersebut sandal kita ini tidak becek dengan tanah yang ada. Itu menunjukkan hujan dia dan berat yang terbayang. Ketika dicek sangatnya ternyata zahir sangatnya hasan. Isnaduhu hasan. Saya berbeda cek, saya belum mendapati ada para ulama yang membaikkan. Amin. Inna zahir sangatnya itu. Kalau hasan maka termasuk usah para ulama ialah walaupun hujannya tidak terlalu Rasul tidak jamaah. Bukan boleh jamaah, silakan supaya payung masjid boleh. Tidak boleh. Gimana kalau kondisi Nah, hujan. Apalagi hujan seperti ini dia nggak tahu berat menggenang itu jelas. Itu jelas-jelas ada perkara yang memberatkan Rasul. Ketika saya terang, Rasul itu bukan berarti tidak boleh ada keringanan dan jamaah. Jika ada jamaah yang dilakukan, apalagi mobil, dia sudah motor, mobil. Tapi ketika ada orang yang stop di rumah, apalagi kan, jika bukan berusaha. Termasuk Jumat termasuk dengan peristiwa yang terjadi pada masa Abu bin Abbas radhiyallahu anhu. Pas beliau dipakai pas hujan, beliau mengatakan seluruh pihak untuk mengganti adzan yang sepertinya hayal kalau diganti perlu dihalikum pasti pada di rumah kalian. Itu saya riwayat dan Jumat lagi mau Jumatan awal pagi berhenti belum waktunya sholat ya berangkat terus si awal saya udah nih terus ke Jumatan. Sekarang kalau nggak Jumatan ngapain di rumah?
Yang pertama. Kalau tidak Jumatan karena uzur, maka di rumah melaksanakan zuhur 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat dan tolong jangan aneh-aneh mengadakan Jumatan sendiri di luar tempat keluarga. Dan zuhur 4 rakaat. Angkat ya. Kalau ada ketika dulu tahun 90-an saya di Jogja, di Jakarta, di Akademi Perawat di Jakarta, ada punya pemahaman muncul dari Solo. Jadi ketika mereka di Jumatan itu suara kadu. Ketika dicek terlihat ada pemahaman sebuah masjid taklim yang diasuh oleh kaum Syiah. Orangnya suara kadu. Begitu pula kaum wanita, perempuan-perempuan yang nggak Jumatan itu suara kadu. Nah, itu penyimpangan kawasan. Sudah masuk ada murid dan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna